Di sebuah taman yang asri, seorang gadis muda duduk dalam ketenangan. Keindahan di sekelilingnya. Sebuah bungalow kayu berukiran artistik, kolam ikan jernih dengan gemericik air mancur yang menenangkan, dan pohon-pohon rindang yang daunnya bergoyang lembut. Bunga-bunga segar aneka warna bermekaran menjadi surga bagi serangga yang beterbangan. Dengan ekspresi penasaran, gadis itu memetik sehelai daun, matanya mengamati dunia kecil di sekitarnya. Cahaya kemasan matahari pagi menyebar lembut, menciptakan suasana damai yang sempurna. Matanya yang tajam tertuju pada seekor semut rang-rang merah. Semut kecil itu berjuang mati-matian, menyeret bangkai lalat yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Dengan langkah mantap, ia melintasi sebuah dahan kecil. Namun, kedamaian itu terusik. Tangan sang gadis memegang ranting tipis, dengan usil menyentuh tubuh semut itu. Dalam gerak lambat yang dramatis, semut itu kehilangan keseimbangan. Bangkai lalat yang berharga terlepas dan keduanya jatuh terhempas ke tanah. Butiran tanah terpental saat tubuh kecil itu mendarat. Sejenak, antena semut bergerak cepat, bingung dan terkejut. Namun, tanpa jeda panjang, ia segera bangkit. Dengan susah payah, ia mendekati kembali bangkai lalat itu. Mengangkatnya ke punggung, menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Setiap otot kecil di tubuhnya menegang. Sebuah tekad membara terpancar dari makhluk mungil itu. Gangguan ternyata belum berakhir. Gadis itu kembali menggesekkan rantingnya, kali ini sedikit lebih tegas. Semut itu jatuh lagi, mangsanya terlempar sekali lagi. Dengan sisa tenaga yang mulai terkuras, semut itu kembali mengangkat beban beratnya. Sedikit frustrasi dan kelelahan mulai terlihat. Namun semangatnya tak kunjung padam. Dengan senyum nakal, sang gadis mengambil sebuah batu tajam dan membuat lubang kecil di tanah. Jebakan telah disiapkan. Untuk ketiga kalinya, ia mendorong semut itu dengan ranting, membuatnya jatuh berguling-guling ke dasar lubang. Di dasar lubang yang gelap dan dingin, semut itu terdiam sejenak. Ia menatap ke atas dengan tatapan hampa, seolah terperangkap dalam jurang keputusasaan. Cahaya meredup, warna di sekitarnya memudar, menciptakan suasana terisolasi. Namun, dari dalam kegelapan itu, sebuah tekad kembali membara. Ia mendekati bangkai lalat itu lagi, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, dan dengan kekuatan batin yang luar biasa, mengangkatnya untuk ketiga kalinya. Kaki-kakinya gemetar hebat di permukaan yang tidak rata, namun rahangnya menggenggam erat, menolak untuk melepaskan. Perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan beban di punggungnya, semut itu mulai memanjat dinding lubang yang curam dan licin. Setiap langkah adalah pertaruhan. Kaki-kaki kecilnya mencengkeram erat butiran tanah, mencari pijakan sekecil apapun. Debu beterbangan di sekeliling tubuhnya yang bergetar. Saat ia hampir mencapai puncak, hanya beberapa milimeter dari kebebasan, ranting itu datang lagi. Ia jatuh untuk terakhir kalinya, sebuah kejatuhan paling dramatis yang memisahkannya jauh dari mangsanya. Di dasar lubang, ia tergeletak tak berdaya, putus asa, matanya kosong. Namun, perlahan kakinya mulai bergerak lagi. Ia bangkit, mengangkat bebannya untuk terakhir kali. Dengan sisa-sisa harapan yang tak pernah padam. Dengan semangat baru yang entah dari mana datangnya, ia memanjat kembali. Gerakannya lebih lambat, namun mantap dan penuh kegigihan. Saat ia mencapai bibir lubang, cahaya matahari yang kuat menyambutnya, menciptakan siluet heroik yang bersinar. Gadis itu memandang dengan kagum. Senyumnya kini bukan lagi senyum usil, melainkan senyum penuh hormat. Saat semut itu akhirnya mencapai permukaan yang datar, gadis itu menganggukkan kepala. Ia telah menyaksikan sebuah pelajaran berharga. Kisah semut ini adalah cerminan perjalanan hidup kita, seperti bibit yang menembus batu, pelari maraton yang kelelahan, atau kapal kecil di tengah badai. Kita semua pernah jatuh, terperosok dalam lubang keputusasaan. Namun, seperti semut itu, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk tidak pernah jatuh, melainkan pada keteguhan untuk selalu bangkit kembali. Seberapapun seringnya kita terjatuh, keputusasaan adalah bagian dari perjalanan, tetapi kebangkitan adalah pilihan yang menuntun pada kemenangan.